Yang terhormat Ibu Tantina Haryati, selaku dosen pengampu mata kuliah Tata Kelola dan Manajemen Risiko kelas D. Di sini, kami dari kelompok G akan mempresentasikan materi mengenai pengendalian risiko. Sebelum masuk ke pemaparan materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok G yang terdiri dari Isa Aprilia dengan NPM Mahir 132, lalu saya Gabriela Fladaren dengan NPM Mahir 152, ada Maita Cahya dengan NPM Mahir 242, dan ada Maria Florensita dengan NPM Mahir 065. Di sini kita akan membahas jenis-jenis kontrol. Yang pertama ada kontrol preventif, di mana pengendalian ini dirancang untuk membatasi kemungkinan terjadinya hasil yang tidak diinginkan atau semacam suatu pencegahan, di mana semakin penting menghentikan hasil yang tidak diinginkan, maka semakin penting pula menerapkan pengendalian pencegahan yang tepat. Kemudian ada kontrol korektif, di mana pengendalian ini dirancang untuk membatasi ruang lingkup kerugian dan mengurangi hasil yang tidak diinginkan yang telah terjadi, serta menyediakan jalur pemulihan untuk memperoleh ganti rugi terhadap kerugian atau kerusakan. Selanjutnya ada kontrol direktif atau transfer, di mana kontrol ini dirancang untuk memastikan bahwa hasil tertentu tercapai. Nah, kontrol ini didasarkan pada pemberian arah kepada orang-orang tentang cara memastikan bahwa kerugian itu tidak terjadi. Kontrol direktif ini penting, tetapi bergantung pada orang-orang yang mengikuti sistem kerja aman yang ditetapkan dalam suatu organisasi. Kemudian ada kontrol detektif, di mana kontrol ini dirancang untuk mengidentifikasi kejadian hasil yang tidak diinginkan telah terjadi. Efeknya menurut definisi adalah setelah kejadian, sehingga hanya tepat jika memungkinkan untuk menerima bahwa kerugian atau kerusakan telah terjadi. Di sini ada contoh kegiatan dari kontrol preventif, yaitu seperti membuat rute perjalanan alternatif dan estimasi realistis mengenai jadwal pengiriman, sehingga sang pengemudi itu tidak perlu berkendara secara berbahaya atau dalam artian tersesat atau terkena kendala dalam perjalanan dan tiba tepat waktu. Kemudian ada contoh dari kontrol korektif, di mana ada prosedur pemeliharaan yang ditingkatkan dan pengaturan yang lebih baik bagi pengemudi untuk melaporkan kerusakan kendaraan. Lalu ada kontrol direktif, contohnya itu seperti pelatihan pengemudi defensif dan penyediaan bahan buku pegangan pengemudi kendaraan yang praktis dan mudah dipahami oleh pengemudi, sehingga kontrol ini tuh diharapkan bisa mengendalikan atau membantu SDM yang ada atau menerapkan dalam kontrol ini. Lalu ada kontrol detektif, di mana contohnya itu seperti peninjauan rutin surat izin mengemudi untuk memeriksa poin penalti. Kemudian ada inspeksi rutin kendaraan untuk menemukan dan melaporkan kerusakan. Pada peninjauan konsumsi bahan bakar untuk mengidentifikasi pemudi dengan gaya mengemudi agresif. Selanjutnya ada zona risiko bahaya, di mana penilaian diperlukan dalam zona kehati-hatian dan tindakan biasanya akan diambil untuk menangani atau mengalihkan risiko dalam zona tersebut. Garis yang membagi zona kehati-hatian dan zona yang bersangkutan menggambarkan selera risiko organisasi. Zona kehati-hatian dan zona yang bersangkutan bersama-sama menggambarkan variabilitas yang dapat diterima dari tingkat risiko dan dapat dianggap sebagai toleransi organisasi terhadap variabilitas atau volatilitas yang dapat diterima dalam tingkat risiko tertentu tersebut. Selanjutnya ada kontrol pencegahan, di mana untuk keuntungan dari kontrol preventif itu adalah pengendalian menghilangkan bahaya sehingga tidak diperlukan pertimbangan lebih lanjut. Nah, untuk kerugiannya itu seperti kegiatan yang menguntungkan dapat dihilangkan dan dialihdayakan atau diganti dengan sesuatu yang kurang efektif dan efisien. Nah, di sini ada kontrol korektif, di mana kontrol korektif itu adalah pilihan setelah diputuskan bahwa kontrol preventif itu tidak layak secara teknis, tidak diinginkan secara operasional, atau tidak hemat biaya. Kontrol korektif akan memperbaiki atau mengoreksi hal-hal setelah suatu kejadian terjadi, tetapi perlu diterapkan sebelum kejadian tersebut. Kontrol ini mampu menghasilkan hasil yang sepenuhnya memuaskan, di mana tingkat risiko saat ini dikurangi hingga sesuai dengan selera risiko organisasi.
Keuntungan dari banyak pengendalian korektif adalah pengendalian tersebut dapat dilakukan secara sederhana dan hemat biaya. Pengendalian korektif juga tidak mengharuskan penghapusan atau penggantian praktik dan prosedur yang ada. Kerugian dari pengendalian korektif itu seperti manfaat marginal yang dicapai mungkin sulit diukur atau dikonfirmasi sebagai hemat biaya. Biaya pengendalian risiko upaya dan biaya pengendalian. Jadi semakin besar upaya pengendalian, maka semakin panjang vektor kontrol. Beberapa risiko membutuhkan lebih dari satu kontrol untuk mencapai tingkat risiko target. Biaya sebagai bagian dari total risiko. Implementasi kontrol memiliki biaya yang harus diperhitungkan dan organisasi itu harus mengevaluasi apa kontrol yang diterapkan. Kemudian jenis-jenis kontrol ada preventif, korektif, direktif, dan detektif. Kemudian ada biaya pengendalian risiko. Jadi ini ada diagram sederhana yang membantu memvisualisasikan upaya pengurangan risiko. Dan semakin banyak kontrol yang diperlukan, maka semakin besar upaya untuk menjaga tingkat risiko target. Kemudian ini ada gambar tingkat kontrol yang optimal, di mana kontrol berbiaya rendah itu bisa secara signifikan mengurangi potensi kerugian, dan pengeluaran tambahan untuk kontrol mengurangi biaya risiko hingga titik tertentu. Kemudian pengeluaran berlebihan untuk kontrol hanya memberikan manfaat marginal dan tidak efektif secara biaya. Arsitektur risiko dan strategi. Arsitektur, strategi, dan protokol risiko. Arsitektur, strategi, dan protokol risiko atau RASP memberikan perincian kerangka kerja manajemen risiko untuk organisasi, dan ini membantu mendefinisikan konteks manajemen risiko. Komponen terpenting dari RASP adalah pernyataan kebijakan manajemen risiko. Pernyataan kebijakan ini akan menetapkan strategi keseluruhan organisasi terhadap manajemen risiko. Arsitektur risiko mendefinisikan bagaimana informasi tentang risiko dikomunikasikan ke seluruh organisasi dan menjadi bagian dari kerangka kerja manajemen risiko. Strategi risiko mendefinisikan tujuan keseluruhan yang ingin dicapai organisasi terkait manajemen risiko. Sedangkan protokol risiko adalah sistem, standar, dan prosedur yang diterapkan untuk memenuhi strategi risiko yang ditetapkan. Kerangka kerja manajemen risiko pada gilirannya merupakan bagian dari keseluruhan pengaturan tata kelola risiko dalam organisasi. Arsitektur risiko. Arsitektur risiko dapat direpresentasikan secara diagramatik sebagai sarana untuk mengidentifikasi komite-komite yang memiliki tanggung jawab manajemen risiko dan hubungan antara komite-komite tersebut. Arsitektur risiko menunjukkan hubungan antara berbagai komite yang telah dibentuk dalam organisasi dan juga akan mencakup rincian laporan yang diterima dan diperlukan oleh masing-masing komite. Aspek penting dari arsitektur risiko adalah memastikan bahwa prosedur eskalasi risiko tertanam dalam organisasi, termasuk pengaturan pengungkapan pelanggaran yang sesuai. Kemudian strategi manajemen risiko. Komponen penting dari strategi risiko tersebut adalah persyaratan adanya masukan manajemen risiko ke dalam strategi, taktik, operasi, dan kepatuhan. Untuk menetapkan strategi manajemen risiko, keputusan penting perlu dibuat tentang selera risiko organisasi. Selera risiko akan didasarkan pada peluang investasi, penerimaan kontrol, dan toleransi bahaya organisasi. Strategi manajemen risiko akan menyatakan apa yang ingin dicapai oleh organisasi. Strategi tersebut dapat menetapkan tingkat kematangan risiko yang diinginkan bersama dengan informasi tentang tingkat kontribusi yang diharapkan dari manajemen risiko. Protokol manajemen risiko. Prosedur dan protokol untuk melakukan penilaian risiko terhadap strategi, proyek, dan operasi perlu ditetapkan secara tertulis. Organisasi juga perlu membuat panduan tentang frekuensi dan sifat laporan risiko serta siapa yang bertanggung jawab untuk menyusun informasi tersebut. Biasanya, protokol manajemen risiko perlu ditinjau untuk setiap tahunnya, sehingga protokol tersebut selalu diperbarui dan organisasi dapat memanfaatkan teknologi baru yang mungkin telah tersedia. Protokol manajemen risiko mendefinisikan dan menjelaskan berbagai aktivitas yang diperlukan dan bagaimana aktivitas tersebut akan dilakukan. Pedoman manajemen risiko biasanya merujuk pada standar yang harus dicapai. Nah, dalam beberapa kasus, pedoman tersebut mencakup perincian tentang pengendalian yang berlaku.
Selanjutnya kita bahas mengenai panduan manajemen risiko. Pengertiannya sendiri adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengendalikan, dan memantau risiko dalam organisasi. Kalau tujuannya adalah meminimalkan dampak risiko terhadap pencapaian tujuan bisnis. Lalu yang kedua, untuk meningkatkan ketahanan organisasi terhadap ketidakpastian. Lalu yang ketiga, memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan standar industri. Lalu struktur dan isi panduan manajemen risiko. Dalam kebijakan dan strategi risiko, itu mengenai sikap organisasi terhadap risiko dan pendekatan mitigasi. Kalau di tanggung jawab dan peran, ini mengenai peran dewan direksi, manajer risiko, dan auditor internal. Lalu dalam prosedur identifikasi dan penilaian risiko, hal ini mengenai metode mengenali, mengukur, dan mengklasifikasikan risiko. Lalu untuk mitigasi dan pengendalian risiko, ini mengenai langkah-langkah untuk mengurangi dampak risiko. Lalu yang terakhir, sistem pemantauan dan pelaporan. Ini mengenai pemantauan berkala dan pelaporan risiko pada manajemen. Lalu mengenai protokol manajemen risiko. Yang pertama ini penilaian risiko. Gambar ini ada tata kelola risiko dan persetujuan strategi. Kedua, respon terhadap risiko signifikan. Ketiga, evaluasi risiko dalam proyek dan anggaran. Lalu selanjutnya mengenai pengendalian risiko. Di sini isinya ada manajemen merek dan reputasi, keselamatan kerja dan perlindungan lingkungan. Lalu yang ketiga, pengelolaan risiko dalam kontrak bisnis. Lalu yang pengelolaan sumber daya, ini isinya ada alokasi sumber daya untuk mitigasi risiko. Yang kedua, program asuransi dan perusahaan asuransi internal atau captive insurance. Lalu mengenai perencanaan tanggap darurat, ini berisi prosedur pemulihan bencana, manajemen klaim dan pengendalian biaya. Lalu sistem jaminan risiko, ini mengenai pemeliharaan daftar risiko, risk register. Lalu ada komite risiko dan komite audit, dan juga evaluasi dan audit sistem pengendalian risiko. Lalu selanjutnya ada struktur organisasi dan hubungan kerja. Kalau dewan direksi ini dia mengawasi kebijakan dan strategi risiko. Kalau manajer risiko dia mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko. Kalau auditor internal dia mengevaluasi efektivitas sistem pengendalian risiko. Nah, mereka berkolaborasi erat antara tim risiko dan audit internal untuk memastikan efektivitas mitigasi risiko. Lalu ada pembaruan dan evaluasi. Mengapa perlu pembaruan? Karena risiko organisasi bersifat dinamis dan selalu berubah. Juga tren industri dan regulasi terus berkembang, serta memastikan strategi risiko tetap efektif dan relevan. Lalu untuk frekuensi pembaruannya, panduan diperbarui setiap tahun untuk menyesuaikan dengan praktik terbaik. Lalu memastikan perhatian manajemen terhadap risiko tetap optimal, juga mengidentifikasi prioritas risiko untuk tahun mendatang. Sekian presentasi dari kelompok G. Mohon maaf bila ada tutur kata dan tindakan yang kurang berkenan. Terima kasih.